Shalom keluarga BMC, apa kabarnya hari ini? Saya percaya dimanapun, kapanpun Anda berada saat ini, Anda senantiasa sehat dan limpah dengan berkat. Amin. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Yes. Kami juga menyambut untuk setiap Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali join di ibadah kami pada hari ini. Welcome home, selamat beribadah. Dan juga tidak lupa kami mengingatkan untuk setiap Bapak Ibu Jemaat dimanapun, kapanpun Anda berada untuk selalu menaati protokol kesehatan yang ada dengan selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Dan sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita saksikan BMC News berikut ini. Baik, sudah siap ibadah hari ini? Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang baik, semua yang indah, yang sudah maupun yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Kami juga bersyukur, Tuhan, untuk kesempatan yang luar biasa yang masih Kau berikan untuk setiap kami, Tuhan. Hari ini, Tuhan Yesus, kami rindu untuk meninggikan, kami rindu untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bertatalah atas pujian penyembahan kami, Tuhan, karena ibadah ini milik-Mu dan hanya untuk-Mu. Mari yang siap untuk meninggikan Yesus sama-sama katakan, Amen. Enjoy the service and Jesus bless you. Shalom Jemaat BMC, selamat pagi, bersukacita hari ini, amin. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini kepadanya. Come on, beri sorak-sorai termulia buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kami telah dibebaskan oleh karena-Mu Bapa. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Lewat siang dan malam, ku bersandar hanya pada janji-Mu. Di setiap langkah kami Tuhan, Setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu termegah. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam.
lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan, nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karyamu Tuhan di hidupku. Saya percaya Tuhan, Kau bekerja dalam hidup kami Bapa. Mari bersama-sama katakan, maut telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan, bebanku pun hancur, kini ku telah merdeka. Oh, aku telah merdeka karena darah-Mu Dan pengorbananmu, hanya kasih-Mu Tuhan. hanya kasih-Mu termegah. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam Kepada terang-Mu pada terang-Mu. selamatkanku. Kau bebaskan, Kau bebaskan, lepas tinggiku dan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Tinggikan nama-Mu Tuhan, nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karyamu Tuhan di hidupku. Di surat-surat termulia buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang bekerja dalam hidup kami. Mari yang percaya bersama-sama katakan, Kau yang bebaskanku. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. 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 Kaulah bebaskan kami Tuhan. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Sempurna, Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depan. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Sempurnalah karyamu Tuhan. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depan. Ku tinggikan nama-Mu Bapa. Nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karyamu Tuhan di hidupku. Sempurnalah karyamu. Kaulah yang bebaskanku. Sempurnalah karyamu Tuhan. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Kaulah yang bebaskanku. Sempurnalah Yang percaya bersorak-sorai termulia buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah penyelamat hidup kami. Maka dari itu kami akan menyerahkan hati kami Tuhan. Semuanya kepadamu Bapa. Ya Yesus Tuhan.
dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu. Yesus Tuhan, damai-Mu atasku Tuhan. Come on, let's sing this together. Inilah hidupku, ku serahkan. Bersama katakan hanya dekat kepadamu, oh Yesus. Jiwaku tenang bersamamu Tuhan. Hanya dalam hadiratmu Tuhan, ku rasakan damai. Padamu ku berserah. Sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kau Yesus penyelamatku Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya, oh, walau sekalipun berjalan dalam lembah yang katakan ku tak takut, karena Kau beserta. Kau Allah Immanuel, walau sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Ya Yesus, hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ya Yesus, ku rasakan damai hanya padamu Tuhan. Padamu ku berserah, oh Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kau Allah penyelamatku Tuhan. Ya Yesus, mari kita bersama-sama angkat naikkan pujianmu kepada Tuhan. Katakan
hidup kita. Kami tak bisa apa-apa tanpamu Tuhan. Kami perlu Kau Allah kami. Sama angkat tanganmu, berserah kepadanya. Katakan aku perlu Kau Tuhan. Aku perlu Kau Tuhan. Ya Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah penyelamat hidupku. Kaulah kekuatan hidupku Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah atas kami. Kau Allah atas hidup kami Bapa. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Come on. Haleluya. Haleluya. Kami takkan takut Tuhan. I'm not afraid. God is for me. Hallelujah. Come on and sing. Hallelujah. Hallelujah. I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock, come on. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let. Kau takkan tinggalkan kami, Tuhan. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, and even in the darkest night, you never let me go. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let. Even when the mountains tremble, come on and sing. Mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Ya Yesus Tuhan. Shalom semua kekasih Tuhan dan jemaat BMC. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sangat bersukacita dan bergirang mendengar puji-pujian dan penyembahan kita pada hari ini. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita ajak sama-sama kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuji-Mu, untuk membesarkan nama-Mu, untuk beribadah di hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mengurapi setiap kami, bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran-Mu. Juga setiap kami yang mendengar Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang benar-benar Engkau inginkan, yang dimerdekakan, yang hidup di dalam kemerdekaan, yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini 15 Agustus 2021. 2 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saudara harus bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan kemerdekaan, hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Mari saya ajak sama-sama kita bersorak peki kemerdekaan 3 kali. Amin.
2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, sebagian orang berkata bahwa merdeka itu adalah ketika kita bebas untuk mengekspresikan semua keinginan kita. Merdeka itu ketika kita bebas melakukan apapun tanpa halangan, tanpa hambatan. Ya. Merdeka itu ketika kita bebas melakukan segala sesuatu, nggak peduli bahwa kebebasan itu merugikan diri kita sendiri atau juga bahkan merugikan orang lain. Percayalah saudara, kemerdekaan yang seperti itu, kebebasan yang semacam itu namanya adalah kemerdekaan yang semu. Bukan sejati. Bukan yang sebenarnya. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa merdeka itu ketika aku bebas untuk melakukan free sex, ketika aku bebas untuk memakai narkoba. Ingatlah saudara, kemerdekaan yang semacam itu adalah kemerdekaan yang semu, bukan yang sebenarnya. Kebebasan yang semu bisa menjadi kebablasan, atau bahkan bisa menjadi edik, membuat kita semakin terikat. Namun berbeda dengan kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya. Minggu yang lalu kita sudah belajar sharing yang luar biasa dari Pastor Randy, saudara, bahwa karya Kristuslah yang memerdekakan orang-orang percaya. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh melalui perjuangan, melalui pengorbanan para pahlawan. Kemerdekaan orang percaya kita peroleh dari karya pengorbanan Kristus melalui darahnya yang sangat mahal, yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang percaya. Itulah kemerdekaan orang percaya. Orang percaya dimerdekakan dari ikatan dosa. Apakah dosa itu bisa mengikat kita, saudara? Sangat bisa. Tetapi Kristuslah yang sudah memerdekakan kita dari semua ikatan dosa. Itu sebabnya judul sharing saya pada hari ini adalah Jesus Sets Me Free. Haleluya. Yesuslah yang memerdekakan, yang membuat kita merdeka, saudara. Mari kita baca bersama-sama, kalau ada Alkitab di samping kanan saudara, samping kiri saudara, mari kita baca di Roma 6 ayat 7 sampai dengan yang 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Saudara dikasih Tuhan, kita bebas dari dosa. Namun bukan bebas melakukan dosa. Kita bebas dari dosa. Namun kita bukan bebas melakukan dosa. Siapa yang ingin hidup merdeka? Saya percaya semuanya ingin hidup merdeka. Yuk kita sama-sama belajar. Apakah rahasia kehidupan yang merdeka? Bagaimana hidup kita bisa dimerdekakan, saudara? Kita belajar rahasia yang pertama adalah tetaplah di dalam firman Tuhan. Rahasia hidup yang merdeka yang pertama adalah tetaplah di dalam firman. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan buat setiap saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita tetap tinggal di dalam firman-Nya,
kita ini disebut murid-murid Kristus. Amin, saudara. Murid itu selalu ingin seperti gurunya. Murid itu selalu ingin seperti Kristus. Sifatnya, karakternya, saudara. Murid itu selalu ingin untuk belajar. Dia nggak pernah bosan untuk dibentuk. Semakin hari semakin baik seperti Yesus. Semakin hari semakin mirip sifat dan karakternya serupa dengan Kristus. Dan ketika kita tinggal di dalam firman, kita akan mengetahui kebenaran, saudara. Dan kebenaran itulah yang akan membuat kita merdeka. Dosa tidak bisa membuat kita merdeka. Sifat dosa adalah membelenggu. Sifat dosa adalah mengikat kita. Contoh, saudara. Ini adalah masa-masa sukar, masa-masa sulit yang harus kita hadapi. Firman-Nya berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Karena Ia akan memelihara hidupmu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetapi firman-Nya juga berkata, jangan kita malas, belajarlah kepada semut. Tuhan juga bilang, berkata dalam firman-Nya, jangan kamu khawatir. Jangan melupakan persekutuan dengan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Saudara, kita nggak lagi waktu kita berusaha, sudah bekerja dengan rajin. Kita tidak memakai kekuatan kita, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya penuh atas pertolongan Tuhan. Kita nggak khawatir akan hidup kita. Sekalipun masa-masa sulit, ingat Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Maka kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Kita nggak lagi dibelenggu oleh ketakutan. Kita nggak lagi dibelenggu oleh kekhawatiran. Tetapi janji Allah akan memelihara hidup kita itu pasti digenapi. Ada banyak, saudara, kesaksian yang kita dengar. Kami pun sendiri mengalami. Di masa-masa sulit kita masih bisa menikmati pemeliharaan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara masih mau hidup merdeka, amin. Kita masuk dalam rahasia yang kedua. Bagaimana hidup kita bisa dimerdekakan. Yang kedua adalah memiliki pikiran Kristus. Bagaimana kita hidup merdeka? Yang kedua adalah memiliki pikiran Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras yang saudara punya. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Masih banyak orang yang terbelenggu. Masih banyak orang yang belum merdeka karena pikirannya masih terintimidasi. Tahukah kita, saudara, sebenarnya medan peperangan yang terbesar itu ada di pikiran kita. Saya ajak setiap saudara membaca satu ayat. Di Galatia 5 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Berapa sering, berapa banyak kita punya niat untuk berdoa. Punya niat untuk melakukan yang baik. Punya niat untuk gak simpan dendam. Gak pengen lagi emosi marah-marah. Tetapi yang kita lakukan justru sebaliknya, saudara. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Saya ajak setiap saudara membaca ayat ini supaya kita sungguh-sungguh tahu bagaimana peperangan itu ada di dalam pikiran kita, saudara.
2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan sama-sama kita baca. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Ada 12 pengintai yang diperintahkan Musa untuk mengintai negeri Kanaan yang luar biasa. Pikiran 10 pengintai yang akan menduduki Kanaan itu, di tanah Kanaan, di negeri Kanaan itu adalah dikuasai oleh orang-orang raksasa, orang enak. Mereka punya kekuatan yang luar biasa. 10 pengintai melihat diri mereka itu seperti seekor belalang, saudara. Sangat kecil, tidak berdaya, tidak berguna. Pasti nggak bisa mengalahkan mereka, orang-orang enak. Tetapi apa yang dilakukan 2 pengintai yang luar biasa, yaitu Yosua dan Kaleb. Kita baca sama-sama di Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kekasih Tuhan, Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Ini yang dikatakan oleh 10 pengintai. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Apa rahasia kemenangan Yosua dan Kaleb? Karena mereka sudah mengalami pembaharuan pikiran. Amin, saudara. Mereka tidak lagi melihat diri mereka seperti belalang, tetapi mereka melihat bahwa mereka pasti bisa mengalahkan orang-orang enak dan bisa menduduki negeri Kanaan, negeri perjanjian yang luar biasa. Saudara, ketika pikiran kita terintimidasi oleh bayang-bayang masa lalu, oleh kegagalan kita, oleh keterpuruk-purukan kita, oleh kesedihan kita, ayo pakailah pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Yang ada di Filipi 4 ayat yang ke-8, saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ayo pikirkan itu semua. Pakai pikiran Kristus. Jangan pakai pikiran kita yang sempit. Jangan pakai pikiran kita yang buruk. Tapi pakailah pikiran Kristus. Sehingga kita bisa hidup selalu di dalam kemerdekaan. Amin, saudara. Kita belajar rahasia yang ketiga. Bagaimana kita bisa hidup merdeka. Yang ketiga adalah mari hidup bagi Allah. Saya bacakan satu firman yang luar biasa di Roma 6 ayat 11 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana,
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Haleluya. Orang yang mau hidup bagi Allah tidak akan menuruti keinginan dosa. Orang yang mau hidup bagi Allah akan menyerahkan semua anggota-anggota tubuhnya kepada Allah. Tidak menyia-nyiakan hidupnya untuk melakukan dosa. Kenapa saudara? Kenapa orang yang mau hidup bagi Allah tidak akan menuruti keinginan dosa dan tidak menyerahkan anggota tubuhnya kepada dosa? Mengapa? Karena di 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 berkata seperti ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin saudara. Kita harus bisa memuliakan Allah dengan tubuh, dengan hidup kita. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 di dalam versi mudah dibaca. Perhatikan baik-baik. Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Artinya kita bebas melakukan apa saja. Tetapi aku tidak membiarkannya menguasai aku. Kekasih Tuhan, apakah minuman keras? Apakah rokok? Apakah narkoba? Kita begadang mungkin main games atau gadget kita. Kalau terus-terusan ya saudara ya. Sampai nggak tahu waktu, sampai lupa makan, sampai lupa tidur, sampai lupa bekerja. Coba kita melihat bersama-sama, apakah semuanya itu bermanfaat? Apakah semua itu berguna buat hidup kita? Atau apakah itu merugikan diri kita sendiri? Atau apakah bahkan merugikan orang lain yang ada di sekeliling kita? Jangan biarkan semuanya itu menguasai hidup kita. Jangan sesuatu atau seorang pun yang bisa membelenggu kehidupan kita. Yang membuat kita menjadi diperbudak atau diperhamba. Jangan kita bahkan menjadi edik. Kita bergantung terus akan hal itu. Amin saudara. 3 rahasia yang membuat kita merdeka. Saya percaya semua kita ingin hidup merdeka. Tidak lagi dibelenggu, tidak lagi hidup di dalam ikatan. Jangan mau lagi hidup di dalam kemerdekaan yang semu. Karena kemerdekaan yang semu membuat kita menjadi kebablasan. Bahkan membuat kita edik menjadi semakin terikat. Namun sangat mudah buat kita untuk kita hidup di dalam kemerdekaan. Dengan 3 rahasia pegang ini saudara, tinggallah di dalam firman Tuhan. Tetap tinggal di dalam firman Tuhan, miliki pikiran Kristus di dalam hidup kita. Dan selalu hidup bagi Allah. Maka kita semua akan menjadi pribadi yang selalu hidup merdeka di dalam kemenangan Allah. Amin. Diberkatilah setiap kita yang mendengar dan melakukan setiap firman-Nya dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengar firman yang memerdekakan setiap kami. Kami tidak mau lagi hidup dalam kemerdekaan yang semu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang dari Kristus. Kemerdekaan yang membuat kami betul-betul merdeka dan menang atas apapun juga. Diberkatilah setiap kami yang mendengar firman. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh diberkati lewat apa yang kami lakukan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan.
yang terbelenggu sudah Engkau lepaskan Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan dari pergumulan mereka, kami yakin dan percaya Engkaulah jawaban dari semua persoalan dan pergumulan hidup kami. Yang susah sudah Engkau hiburkan, yang lemah sudah Engkau beri kekuatan. Dan kemerdekaan itu boleh menjadi bagian, menjadi milik kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang merdeka, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, keluarga BMC yang sangat diberkati Tuhan. Kita sudah mendengar firman yang luar biasa, bagaimana Tuhan sudah membebaskan dan memerdekakan kehidupan kita. Itu sebabnya mari bersama-sama di minggu yang ketiga ini kita mempersiapkan perjamuan kudus kita. Mari saudara yang sudah menerima anggur dan roti dari gereja, atau saudara yang sudah menyiapkan roti dan sirup sebagai pengganti anggur, bisa disiapkan. Mari sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan meneguhkan firman yang sudah kita dengar dan Tuhan senantiasa mengurapi kita. Kiralah pashandara pataka para lapas shandara pataka para. Mari angkat rotimu di tangan kananmu tinggi-tinggi di atas kepala. Ingatlah setiap kali kita masuk di dalam perjamuan kudus, engkau diingatkan betapa kasih Tuhan begitu besar mengalir dalam kehidupan kita. Mari sama-sama, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepalamu dan letakkan tangan kiri di dada saudara. Dalam darah ada kehidupan. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari yang percaya berkata amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan saudara, mengucap syukur untuk hari ini. Kalau engkau boleh mendengar firman dan engkau boleh masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan sudah membebaskanmu, Tuhan sudah memerdekakanmu, Tuhan sudah menjadikan engkau milik kepunyaannya yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, buat hari ini kami boleh mendengar firman yang luar biasa. Kembali kau mengurapi hambamu Pastor Kesia Tantri yang boleh menyampaikan kebenaran itu bagi setiap kami. Kami percaya setiap kami menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, keluarga BMC, senang sekali kita boleh beribadah pada hari ini secara online dan saya melihat Anda tetap bersemangat melakukan ibadah dari rumah. Dan kami juga menyapa bagi semua kekasih Tuhan yang baru pertama kali terhubung di gereja BMC, baru pertama kali ikut ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan welcome home. Dan mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan di layar kaca, di layar handphone Anda ada QR di mana Anda bisa memberikan persembahan dengan lebih baik. Saya percaya kita semua diberkati, kita semua terpelihara oleh karena Tuhan. Dan mari kita berikan persembahan. Dan juga sebagai gembala saya mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang diberikan, baik itu perpuluhan, persembahan kolekte mingguan, misi pembangunan, BMC Peduli Kita Bisa. Dan saya percaya Tuhan yang akan melipat gandakan setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan. Sebagai gembala saya menghimbau kepada semua kekasih Tuhan keluarga BMC untuk tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selalu gunakan masker, selalu cuci tangan dan hindari kerumunan. Dengan begitu kita sama dengan sudah memutus rantai penyebaran COVID-19. Juga saya mengingatkan kepada semua wanita, ya semua wanita yang hadir, yang ikut ibadah hari ini, saya mengajak kepada semua wanita tanggal 20 Agustus
ada BMC Women, ibadah wanita, yaitu Women Lounge. Seperti biasa, jam 7 malam, lewat Zoom. Wow, saya melihat bagaimana 2 minggu yang lalu, ada lebih dari 38 wanita yang terhubung lewat Zoom. Dan semuanya diberkati. Saya bisa tahu dari komen-komen yang diberikan lewat WA yang ada di gereja ini. Sekali lagi, semua wanita, ayo kumpul bareng-bareng. Terima kasih, dan juga saya mengundang kepada semua youth untuk bisa bergabung. Di tanggal 21 ada ibadah Youth Launch. Silakan lewat Zoom juga tentunya. Undang teman-temanmu, orang-orang muda, semuanya boleh kumpul di Zoom dan kita sharing tentang kemerdekaan. Puji Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga BMC yang luar biasa dan juga semua keluarga-keluarga yang terhubung di Gereja Bethany Miracle Center yang sudah mensupport, yaitu BMC Peduli Kita Bisa, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Di mana tahap 1 kita sudah membagi 70 paket sembako untuk 70 keluarga. Di tahap yang kedua kita membagi 85 paket sembako untuk 85 keluarga. Dan nanti di minggu yang terakhir, minggu yang kelima, kita akan membagi tahap yang ketiga untuk 80 keluarga yang membutuhkan. Ingat, BMC Peduli Kita Bisa adalah gerakan saling tolong-menolong dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kita yang diberkati, kita yang mau menjadi berkat, itu menjadi berkat bagi mereka, keluarga-keluarga yang membutuhkan. Sekali lagi, Tuhan memberkati setiap kemurahan yang Bapak Ibu berikan. Dan ingat, minggu ini negara kita, Republik Indonesia, berulang tahun yang ke-76. Mari sama-sama nanti di akhir ibadah kita berdoa buat negara kita yang luar biasa, 76 tahun. Tuhan begitu luar biasa berkarya atas bangsa ini. Mari sama-sama. Sebelum kita berdoa, kita akan naikkan resolusi 2021. Katakan untuk perubahanmu, katakan untuk hidupmu, katakan untuk sesuatu yang besar yang bisa terjadi dalam hidup kita. Sama-sama, saya keluarga BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan, saya biji mata Tuhan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Baik, sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang sekali lagi semua keluarga BMC untuk berdiri di mana engkau hari ini ada. Untuk menerima berkat dan untuk berdoa bagi Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama sekalipun melalui online live streaming Tuhan. Tidak mengurangi kasih-Mu, tidak mengurangi jamahan-Mu terjadi atas kami. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur pada hari ini kalau pada minggu ini negara kami, bangsa kami berulang tahun yang ke-76. Itu sebabnya kami semua mengangkat tangan. Mari semua kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Mari kita memberkati Indonesia. Diberkati Indonesia. Diberkati Indonesia. Damai Indonesia. Makmur Indonesia. Sehat Indonesia. Hamba berdoa kami semua bersepakat. Biarlah negara kami di usia yang ke-76 tetap ada di dalam lindungan dan jaminan daripada Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Wakil Presiden kami, terus beri kesehatan, beri hikmat bersama dengan para menteri untuk terus boleh memimpin bangsa ini kepada tujuan yang Tuhan mau. Kami berdoa bersepakat, biarlah pandemi ini segera berakhir. Kami berdoa Indonesia menjadi sehat, angka COVID menurun, angka kesembuhan naik, angka kematian turun. Kami percaya Tuhan, tanah, air, dan udara Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di mana kami tinggal, gereja ini ada di Jawa Timur, di
di kota Surabaya. Berkati Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Berkati Bapak Eri Cahyadi sebagai wali kota kami. Biarlah pemimpin-pemimpin kami senantiasa diurapi. Kami juga berdoa buat Ketua Sinode Gereja Betani Indonesia, Pendeta Samuel Kusuma, beri hikmat, marifat untuk memimpin Gereja Betani semakin indah bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat semua keluarga-keluarga yang terhubung dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati studi anak-anaknya, seisi rumahnya dibuat sehat, terpelihara baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan, Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari-hari ini. Kalau kesembuhan daripada kekasih-kekasih-Mu, jemaat BMC semakin banyak yang disembuhkan dan dipulihkan. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Berkati Tuhan gereja BMC untuk terus bisa menjadi berkat dan berdampak. Terima kasih Bapak buat hari ini, dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami. Mari sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua kekasih Tuhan, keluarga BMC, angkat tanganmu, arahkan hatimu, pikiranmu pada Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidupmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, bersama-sama berkata, amin. Merdeka, happy Sunday.